Banyak yang bilang Dokter Tifa munafik. Dokter tapi bukan seperti dokter karena sudah membahas politik. Sok jadi ahli politik kelas dunia. Padahal hanya kelas teri, tapi dengan munafiknya dia masih memakai gelar dokter. Pidato Megawati entah kenapa bikin banyak orang kebakaran jenggot, saudara. Mungkin Megawati menyentil banyak pihak. Salah satunya kepada partai yang tidak minta izin mendukung kadernya sebagai capres. Ada juga sentilan kepada partai yang tidak punya kader berkualitas sehingga mengusung tokoh di luar partai. Lalu Dr. Tifa awalnya melontarkan pujian kepada Megawati. Dia bilang begini, Ibu Mega itu cerdas sekali katanya. Emang anak kecil digituin. Dr. Tifa juga mengaku kagum dengan cara Megawati dalam menentukan setiap keputusan atau kebijakan lah ya. Dia bilang, saya kagum dengan bagaimana determinisasinya dan bagaimana beliau mampu menjungkir balikan semua hukum logika. Itu kata si Dr. Tifa itu. Satu-satunya orang di negara ini yang mampu mencaci maki seorang presiden di depan ribuan massa. Dia dapat tepuk tangan meriah lah ya. Itu kata si Dr. Tifa itu ya, seperti itu kurang lebih. Caci maki dalam hal apa? Setahu saya yang suka caci maki pemerintah itu ya Rizik dan komplotan penjual agama yang suka nongkrong di Monas sambil menunggu nasi bungkus gratis dibagikan. Mungkin sih maksudnya adalah saat Megawati mengatakan jika tidak ada PDIP, kasihan Jokowi. Itu aja arahnya sih sebetulnya. Mungkin terdengar arogan. Banyak yang merespon dengan nada negatif seolah PDIP itu adalah raja yang lebih tinggi dari presiden. Menurut saya, ini cuma digoreng oleh kelompok yang ingin menjelekkan PDIP. Bagi yang tahu kisah Jokowi pasti sudah tahu. Ketika Jokowi memutuskan terjun ke politik menjadi calon wali kota Solo, tidak ada satu partai pun yang mau melirik. Masih ingat nggak? Tidak ada partai yang merespon. Jokowi saat itu hanya pengusaha mebel biasa. Tak ada koneksi politik dan tak punya daya tawar kuat. Coba bayangkan. Hanya PDIP yang mau menerima. Jokowi digembleng lewat sistem pengkaderan. Lalu diperkenalkan sebagai calon wali kota Solo saat itu. Selebihnya adalah sejarah. Memang tanpa PDIP tidak akan ada Jokowi sampai saat ini. Dan berkat Jokowi, nama PDIP melambung dan menang Pilpres 2 kali berturut-turut. Ini simbiosis mutualisme saling menguntungkan, saudara. Bagi yang tidak tahu cerita ini, pasti akan mengecam PDIP. Siapapun paham, PDIP saat ini di atas angin belum juga mengumumkan capresnya. Elektabilitasnya tetap di puncak. Bayangkan kalau sudah umumkan nama, pasti akan terus meroket. Makanya banyak yang mencari celah untuk menjatuhkan dalam berbagai kesempatan, saudara. Dan berkaca pada Dr. Tifa, dia hanya sakit hati dan benci kepada Jokowi. PDIP sebagai partai tempat bernaung Jokowi pasti akan ikut kena sikat olehnya. Tapi coba pikirkan, dibandingkan dengan Megawati, ucapan Dr. Tifa jauh lebih tidak beradab. Kalau kalian masih ingat dia dulu sering memojokkan Jokowi melalui isu ijazah Jokowi palsu, ketika penggugat ditangkap dia langsung buru-buru hapus cuitannya dan gemetar ketakutan. Harusnya kasus ijazah ini bisa menjadi jalan bagi penegak hukum untuk memberikan pelajaran pada dokter yang keterlaluan ini, termasuk yang lagi sidang ini, Sugi Nur dan Bambang Tri Biadab, ya, badut-badut onta itu. Karena dibiarkan dan dianggap beres. Dokter ini merasa besar kepala dan kembali merasa aman.
Makanya sekarang menyindir lagi seenak jidat. Apakah itu beradab? Apakah menyerang Jokowi dalam kasus ijazah adalah beradab atau bukan kurang ajar? Tujuannya cuma satu kok, untuk mempermalukan. Bukan cuma sekali itu saja, dia nyinyirin Jokowi sudah tidak terhitung lagi. Dia berbuat berbuat ulah itu dan bikin gaduh sudah luar biasa. Padahal dia dokter, tapi dia berlagak seolah tahu semuanya. Ahli dalam segala hal dan menganggap orang lain bodoh. Ini adalah contoh nyata orang yang munafik tapi tidak pernah sadar. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan introspeksi tapi tidak pernah mau. Bagusnya orang seperti ini ditangkap saja ketimbang bikin gaduh seenak maunya. Aib, ini aib bagi seluruh dokter atau dunia medis di Indonesia. Mau bela Jokowi dengan membenturkan Megawati, kelihatan jelas niat buruknya. Hanya kadrun yang bakal terprovokasi dan reaktif. Saya yakin Megawati dan Jokowi ketawa ketiwi di belakang melihat kebodohan dan kekonyolan kelompok ini, begudal ini. Apalagi si Rocky Gerung. Baru-baru ini juga bikin analisis murahan yang isinya amburadul. Ngomong sembarangan asal kutip sana sini biar terlihat pintar. Analisisnya hanya menyenangkan kelompok yang tidak pernah gunakan otaknya untuk berpikir rasional dan logis. Kayak begitu kok, salam sehat, salam cerdas. Otaknya si Rocky Gerung saja nggak waras kan? Nah, kalau sudah seperti itu saudara, bagaimana menurut Anda?